Sayyidina Muhammad Ismullah. Ismullah. Nama Nabi Muhammad itu sendiri adalah nama Allah. Nama Nabi Muhammad itu nama Allah. Oleh karenanya, meminta dengan tawasul kepada Sayyidina Muhammad SAW bagian dari meminta kepada Allah, bukan syirik. Kami yakin ya kalian tahu siapa orang yang satu ini, ya, tokoh agama, ya, punya gelar Buya Ar-Razi Hashim, tokoh agama. Tapi kalau kita menyimak video-video dari Ar-Razi Hashim ini, banyak sekali video-video dia yang berbicara tentang agama Islam, ya, lebih-lebih masalah akidah. Itu ngawurnya luar biasa, ya. Termasuk satu ini, ya, mengatakan nama Muhammad itu adalah Ismullah, ya. Jadi nama Nabi Muhammad SAW itu adalah nama Allah. Nggak tahu dalilnya itu dari mana bisa mengatakan nama Muhammad itu adalah nama Allah, ya. Berarti menyamakan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Muhammad, karena Muhammad itu nama Allah, ya. Kalau memang menyamakan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pemahaman yang seperti itu sudah dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai pemahaman yang sesat, ya. Coba kita baca. Ini ada penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia yang diposting di akun muisumut.or.id, ya. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Coba kita baca. Majelis Ulama Indonesia Pusat fatwakan pemahaman Muhammad itu Allah, ya, dalam menafsirkan ayat Qul huwallahu ahad adalah menyimpang dan menyesatkan. Jadi menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah pemahaman yang menyimpang dan menyesatkan, ya. Kita baca muisumut.or.id, Medan, MUI Sumatera Utara memberikan apresiasi kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat karena telah mengeluarkan fatwa nomor 72 tahun 2023 yang membahas pemahaman terhadap ayat Qul huwallahu ahad, ya, surat Al-Ikhlas, yang mengklarifikasi bahwa Muhammad adalah Allah, ya. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, MPU Provinsi Aceh, dan MUI Provinsi Gorontalo telah melakukan audensi langsung dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat yang diterima oleh Ketua Bidang Fatwa Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh, MA, bersama pengurus Komisi Fatwa dan pimpinan Komisi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia Pusat di kantor MUI Pusat di Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Sudah lumayan lama, ya. Dr. Haji Arso, SHMAG, Wakil Ketua Umum sekaligus Koordinator Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, menjelaskan hal ini pada 24 Oktober 2023. Dalam pertemuan tersebut, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara menyampaikan permasalahan terkait penafsiran Qul huwallahu ahad yang menyebutkan bahwa Muhammad adalah Allah, ya. Kalau menyebut Muhammad itu adalah nama Allah, artinya menyamakan Muhammad itu adalah Allah. Karena Muhammad itu nama Allah, ya. Yang saat ini sedang mengemuka di Sumatera Utara. Mereka meminta Majelis Ulama Indonesia Pusat. Mereka meminta Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk menerbitkan sebuah fatwa yang dapat menjadi panduan bagi masyarakat terkait masalah ini. Dr. Asro menyampaikan rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas respons Majelis Ulama Indonesia Pusat yang telah mengeluarkan fatwa nomor 72 tahun 2023 yang memiliki diktum fatwa, ya, sebagai berikut. 1. Penafsiran Qul huwallahu ahad yang menyatakan bahwa dhamir huwa dikembalikan kepada dhamir yang ada pada kalimat Qul anta atau Muhammad bertentangan dengan kaidah tafsir. Penafsiran yang menimbulkan pemahaman bahwa Muhammad adalah Allah adalah menyimpang dan sesat, menyesatkan. 3. Menyebarkan atau mengajarkan penafsiran yang menyesatkan umat Islam
3. Menyebarkan atau mengajarkan penafsiran yang menyesatkan umat Islam hukumnya haram. Ya, dalam putusannya, Majelis Ulama Indonesia Pusat ini juga membuat rekomendasi sebagai berikut. 1. Umat Islam dihimbau untuk tidak mengajarkan atau mengikuti pemahaman dan atau menyebarkan penafsiran yang salah. 2. Pemerintah harus melarang penyebaran ajaran atau pemahaman yang sesat dan menyesatkan. 2. Pemerintah harus melarang penyebaran ajaran atau pemahaman yang sesat dan menyesatkan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga mengganggu kondisivitas masyarakat, khususnya umat Islam. 3. Umat Islam yang terlanjur mengikuti pemahaman bahwa Muhammad itu Allah agar segera bertaubat dan kembali kepada pemahaman yang benar, rujuk ilal haq, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 4. Kepada Majelis Ulama Indonesia dan seluruh ormas Islam, dai agar mensosialisasikan fatwa ini kepada masyarakat luas agar dijadikan pedoman dan panduan. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Dr. Andes Haji Ahmad Sanusi Lukman LCMA, mengungkapkan harapannya bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat yang telah diterbitkan harus menjadi panduan bagi seluruh umat Islam. Fatwa ini berlaku secara umum untuk semua individu maupun organisasi atau kelompok yang menyampaikan tafsir Qul huwallahu ahad dengan pemahaman bahwa Muhammad adalah Allah, dianggap sebagai pemahaman yang menyimpang dan menyesatkan umat Islam sesuai dengan isi diktum fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara mengimbau seluruh umat Islam di Sumatera Utara untuk mematuhi fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat ini agar tidak terjebak dalam pemahaman yang salah dan yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian disampaikan oleh Dr. Andes Haji Ahmad Sanusi Lukman LCMA. Demikian disampaikan oleh Dr. Andes Haji Ahmad Sanusi Lukman LCMA. Untuk membaca penjelasan lengkapnya, silakan langsung ke website Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Jelas di sana dijelaskan bahwa pemahaman bahwa Allah itu Muhammad atau Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan, dan menyebarkan pemahaman yang seperti itu hukumnya haram, ya. Memang kalau kita melihat video-video dari Ar-Razi Hashim ini, memang ya banyak video-video dari dia yang berbicara tentang masalah hal-hal yang mendasar, masalah akidah saja. Masalah akidah itu kan masalah dasar, pondasi umat Islam. Itu saja ya banyak ngawurnya. Bahkan sampai dia ini mengatakan bahwasanya makna dari la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang disembah kecuali itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang ada di muka bumi ini yang disembah, itu pada hakikatnya mereka adalah nyembah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ini. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tapi nyembahnya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Gak usah ke agama lain. Orang Islam aja nyembah Allah yang ada cuma bab rezeki doang. Jadi kalau sholat mintanya cuma rezeki. Berarti dia cuma nyembah Allah dalam satu hal, bab rezeki. Ini penjelasan yang sangat kacau. Ngawur, ya. Dari mana dia mendapatkan penjelasan bahwasanya la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang disembah kecuali itu adalah nyembah Allah? Ulama mana yang menjelaskan seperti itu? Sehingga segala sesuatu yang ada di dunia yang disembah itu, ya pada hakikatnya orang yang menyembah itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembahnya ada yang sempurna, ada yang nggak sempurna. Berarti orang yang nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya, kemudian nyembah pohon, nyembah kebo, nyembah kambing, nyembah gajah, nyembah patung, ya, nyembah pohon, berarti nyembah Allah. Hanya nyembahnya nggak sempurna. Bisa disempurnakan nyembah Allah lewat pohon, lewat gajah, lewat kebo, lewat manat, lewat hubal, lewat lata, lewat uzza. Bisa disempurnakan nyembah Allah lewat mereka. Nyembah Allah lewat Isa, ya, nyembah Isa, tapi hakikatnya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Bisa disempurnakan? Bisa lah. Itu kan ngawur namanya.
Ya, dari mana mendapatkan kaidah seperti itu? Ada ulama yang menjelaskan seperti itu tentang makna la ilaha illallah, artinya tidak ada yang disembah kecuali itu adalah nyembah Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada ulama yang menjelaskan seperti itu, apalagi sampai menganalogikan ya orang Islam saja ada yang menyembah Allah nggak sempurna, hanya bab rezeki saja. Ketika sholat yang diminta rezeki. Ya, itu nggak paham. Orang sholat itu isinya doa. Dari mulai kita membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, isinya doa. Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu doa. Ya, itu doa. Ini kan ngawur. Ya, kok bisa orang nyembah apa saja diartikan itu nyembah Allah Subhanahu wa taala? Kan kacau, ya. Kemudian ini lagi, ini juga nggak kalah parahnya. Orang yang nyembah Isa katanya muwahhid. Wajar Nabi Isa itu disembah katanya. Orang yang nyembah Isa, tapi kalau yang dilihat itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, selamat dia dihisab katanya. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Nabi Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisabnya aman, Tar. Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisab nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Tapi kalau melihat Isa binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. Berarti menyembah Isa aja. Ya baik. Itu sudah jelas offset ya. Ketika berbicara masalah akidah saja, ngawurnya luar biasa. Ngawurnya luar biasa. Dari mana dia membenarkan orang yang menyembah Isa, ya kemudian dikatakan itu wajar. Kemudian mengatakan orang yang nyembah Isa kalau dilihat adalah kebesaran Allah, itu muwahhid. Selamat dihisapnya nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kemana ayat-ayat yang ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, nggak boleh yang lain. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, kemana ayat itu? Ya, kemana ayat wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah? Kemana? Kemana ayat yang mengatakan alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah? Banyak ayat-ayat yang seperti itu. Ya, kita nggak boleh menyembah selain Allah. Ini kok bisa mengatakan apapun yang disembah itu adalah nyembah Allah pada hakikatnya. Hanya caranya ada yang sempurna, ada yang nggak sempurna. Itu sama dengan pemahaman yang mengatakan, ya Tuhan itu satu, hanya namanya saja yang berbeda-beda. Ada Yesus, ya kemudian ada mungkin dewa-dewa, ada mungkin apa lagi. Ya, kita ini, ya beda dalam memanggil nama Tuhan. Itu kan kacau akidah yang seperti itu. Ya Allah, ya. Makanya kita mesti berhati-hati dalam memilih guru, ya, memilih tokoh untuk kita ambil ilmunya. Bahaya kalau kita sembarangan. Ya, oleh karena seorang imam yang namanya cukup besar, Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Oleh karenanya hendaklah kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Kalau kita salah memilih guru, ya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru menjelaskan tentang masalah dasar, masalah akidah saja menyimpang, bagaimana kita akan memahami akidah yang benar? Bagaimana kita bisa menjalani syariat Islam ini dengan benar? Ya, selamat berpikir.